Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali pada hari ini, Kamis 18 Juni 2020 bersama Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Bekasi. Dan sebagaimana biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meluangkan waktu kita untuk saat teduh. Untuk itu sebelum kita memuji membesarkan nama Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam kesempatan ini, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, hari-hari kami selalu kami isi untuk hidup bersekutu dengan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Ajarlah kami untuk menggumuli sebagian kecil dari firman-Mu setiap hari, agar hidup kami senantiasa bermakna di mata Tuhan. Karena itulah Tuhan, dengar doa seru kami, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam kitab Mazmur 86 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 di bawah judul Doa Minta Pertolongan. Demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telingamu kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari seluruh perikop pembacaan ini kita diarahkan oleh satu tema, dekat dan kenal Tuhan. Dekat dan kenal Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan demikian, tak kenal maka tak sayang. Saya pikir saudara dan saya tahu persis apa yang dimaksudkan dengan peribahasa itu atau pepatah itu. Paling tidak bahwa seseorang senantiasa diharapkan punya kedekatan dengan siapapun, terlebih dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang bagaimana suasana keberadaan Daud yang digambarkan dalam sebuah relasinya dengan Tuhan dalam kesehariannya. Daud itu senantiasa melakukan sesuatu yang menampakkan tentang keintimannya dengan Tuhan dalam relasinya di dalam sepanjang kehidupannya. Daud punya waktu tersendiri, apalagi ketika ia berada dalam suasana suka ataupun dalam pergumulan-pergumulan. Bagi Daud, saudara-saudara, doa kepada Tuhan itu adalah merupakan sesuatu yang memberikan sebuah penguatan kepada kita, semangat kepada kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita. Karena itu Daud tahu, saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang mampu memberikan kita penguatan, yang mampu memberikan kepada kita perlindungan selain daripada Tuhan.
Sebab itu ia tahu dan mau menyatakan kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk diberlakukan bagi setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Curhatan hati daripada Daud ini, saudara-saudara, memberikan sebuah penggambaran kepada kita bahwa Daud ini adalah sosok yang sungguh-sungguh kenal Tuhan itu secara baik. Karena dia menganggap bahwa Tuhan itulah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa dan kemampuan melampaui segala kekuatan lain. Kita disadarkan, saudara-saudara, bahwa tidak mudah menjalani kehidupan kita di dalam zaman sekarang ini, suasana sekarang ini, yang diperhadapkan dengan begitu banyaknya persoalan-persoalan yang rumit, sulit. Untuk menjaga kondisi hati kita supaya kita fokus kepada Tuhan, maka Daud menyampaikan sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan sebuah penguatan kepada kita agar jangan sampai kita jauh dari Tuhan, menyimpang dan berlaku serong jauh dari hadirat Allah. Karena kata Daud, orang gampang mudah jatuh daripada mempertahankan hidupnya di dalam seluruh perjalanan hidupnya ini. Itu sebabnya Daud mau mencoba mengatakan kepada kita bahwa kunci dalam setiap anak-anak Tuhan untuk senantiasa mendapatkan penyertaan Tuhan itu adalah dekat dan senantiasa mengenal apa yang Tuhan rindukan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Daud mengajak kepada kita betapa pentingnya kita senantiasa menyatakan kasih setia kita sebagai orang Kristen yang telah dibenarkan oleh Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita ini. Hanya satu yang Tuhan ingin, kata Daud, agar saudara dan saya setia kepada Dia dalam menampakkan seberapa besar, seberapa jauh, seberapa kenal kita kepada Tuhan dalam kenyataan hidup kita ini. Saudara-saudaraku, kalau saya bertanya kepada saudara-saudara sekalian, seberapa benar, seberapa besar saudara sudah kenal Tuhan? Atau seberapa jauh saudara sudah kenal Tuhan? Mungkin kita punya jawaban masing-masing. Tetapi firman Tuhan ini mau katakan, kedekatan kita dengan Tuhan atau perkenalan kita dengan Tuhan, seberapa besar kita mengenal Tuhan, itu terlihat dari sebuah langkah yang nyata yang saudara dan saya lakukan. Karena itu, apa yang saya mau katakan, paling tidak, kalau saudara dan saya mau mengukur seberapa dekat dan seberapa saudara kenal Tuhan, ada 3 hal yang harus ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh memiliki apa yang dinamakan banyak waktu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Sekalipun kesibukan kita banyak, tapi tidak boleh kita katakan bahwa kita tidak punya waktu untuk tidak membaca dan merenungkan firman-Nya. Mustahil saudara dan saya mau katakan saya tahu Tuhan, kenal Tuhan, saya dekat dengan Tuhan, kalau firman-Nya itu tidak berada di dalam hidupmu. Kata Yesus, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, maka Tuhan akan memberkatimu. Itu sebabnya ada sebuah apa yang dinamakan waktu yang kita buat untuk Tuhan. Hal yang kedua, untuk mengukur sejauh mana saudara kenal dan dekat kepada Tuhan, dikatakan kita harus membangun mesbah doa setiap hari. Saudara-saudara, apa yang saudara lakukan di dalam hidupmu setiap hari? Adakah waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan, menyatakan sebuah relasi kita dengan Tuhan dalam segala hal? Doa itu adalah wujud nyata saudara dekat dengan Tuhan dalam keseharian. Yang ketiga, untuk mengukur sejauh mana saudara dekat dan kenal Tuhan itu, saudara-saudara, tidak lain, kita harus hidup dalam kekudusan. Sebab hanya orang yang hidup dalam kekudusan itulah yang patut dikatakan orang yang kenal Tuhan. Artinya,
Tidak ada kompromi di dalam hidup saudara dan saya yang kenal Tuhan itu terhadap dosa apapun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kedekatan kita kepada Tuhan tidak lain saudara-saudara, itu nampak dalam keseharianmu. Tidak ada cara lain untuk kita keluar dari segala persoalan hidup ini, kecuali kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dialah yang mampu untuk menolong, memampukan saudara dan saya untuk bisa menikmati segala yang terbaik di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, teruslah luangkan waktumu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang sebenarnya Tuhan rindukan di dalam keseharian saudara dan saya. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 26 ayat yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku. Yesus menebus, orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk semua penguatan yang Tuhan boleh katakan kepada kami lewat sabda firman-Mu, yang boleh kami baca dan hayati dalam kesempatan pagi yang indah ini. Kami tahu hanya dekat dan mengenal Engkau adalah sebuah jalan untuk menenangkan hati kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi apapun juga. Karena itulah Tuhan, proseslah kami senantiasa, tolonglah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menggerakkan kami semua, agar kami tidak jauh dari Tuhan, dan agar kami senantiasa meluangkan segala keberadaan kami untuk bersekutu dengan Tuhan dalam berbagai hal, baik itu doa, dalam merenungkan firman-Mu, dalam menjaga kehidupan kami, agar kami tidak jatuh di dalam berbagai hal-hal yang mendatangkan dosa bagi kami. Karena itulah Tuhan, tolong kami semua, berkati kami semua, dan biarlah hari-hari kami selalu menjadi kepujian bagi nama-Mu. Oh Bapa dalam sorga, seluruh aktivitas kami hari ini, kami mohon Tuhanlah yang terus memberkati kami semua. Berkati semua pribadi kami masing-masing, berkati rumah tangga kami masing-masing, jaga kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan, bahkan elakkanlah kami dari sesuatu yang mencemaskan kami, yang menakutkan bagi kami, wabah corona ini. Dan biarlah Tuhan terus menjaga kami semua, agar hari-hari kami senantiasa diwarnai dengan perlindungan Tuhan di dalam hidup ini. Oh Bapa dalam sorga, karena itulah hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu, saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan-Mu karena kelemahan tubuh. Tuhan hadir, Tuhan tolong pulihkan mereka semua. Dan yang masih bergumul Tuhan kuatkan mereka semua. Dan yang masih dalam pemulihan kesehatannya, Tuhan Engkau senantiasa menjaga mereka semua. Berikanlah pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Hari ini semua aktivitas kami yang akan kami kerjakan, kami mohon Tuhan senantiasa tetap menuntun menyertai kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami ini Tuhan. Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah Tuhan sekali lagi mau mengampuni dosa kami dan mendengarkan doa ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin.